Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk sedikit merenungkan akan firman Tuhan. Dan kita mau memulai hari ini dengan bersama-sama kita bersekutu dengan Tuhan, mengingat kembali akan segala kebaikan Tuhan, akan segala pemeliharaan Tuhan, akan segala apa yang Tuhan sudah dan sedang dan akan lakukan dalam kehidupan setiap kita. Nah, tema saya kali ini Bapak Ibu Saudara, lepas bebas. Saya yakin ini adalah dambaan dari semua orang yang hidup di muka bumi ini. Semua orang mendambakan hidup yang bebas, hidup yang lepas dari segala, apakah itu lepas dari tekanan, apakah itu lepas dari intimidasi, apakah itu lepas dari dakwaan, dan mengalami kebebasan sepenuhnya. Mereka ingin melakukan apa saja dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang sangat didambakan oleh setiap orang yang hidup di muka bumi ini. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang lepas bebas ini Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita bersatu hati. Kita mau memohon tuntunan Tuhan terlebih dahulu untuk kita boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh menikmati hidup kami, menikmati setiap waktu yang Kau anugerahi bagi kami. Karena kami adalah orang-orang yang sudah mengalami kelepasan di dalam Engkau. Kami sudah mengalami kebebasan, kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan. Karena karya penebusan-Mu membuat segala belenggu, kutuk dan segala sesuatunya boleh terlepas dari hidup kami, boleh diputuskan dari hidup kami saat ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa untuk apa yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan setiap kami, sehingga hari ini kami boleh mengalami hidup yang berkemenangan. Hari ini kami boleh mengalami hidup yang berkelimpahan. Kami boleh mengalami hidup yang merdeka dari segala tekanan dan dakwaan. Terima kasih Bapa, berkati persekutuan kami saat ini Bapa. Biarlah Roh Kudus yang mengajar dan memberikan hikmat bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang mendasari tema saya kali ini adalah Yohanes 8 ayat ke-30 sampai ke-36. Mari kita sama-sama membaca Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai 36. Judul dari perikop ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba yang tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Saya kutip sekali lagi ayat yang ke-36 tadi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa semua orang yang hidup di dunia ini pasti mendambakan kebebasan. Dan demi mencapai kebebasan, demi mendapatkan kebebasan, demi bisa menikmati kebebasan, orang tidak segan-segan mengorbankan apapun dalam hidupnya, melakukan apapun dalam hidupnya, menghalalkan apapun dalam hidupnya, hanya untuk mendambakan kebebasan ini.
Nah, kalau kita mengamati bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yohanes 8 ayat ke-36 dikatakan dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak yang dimaksudkan di sini tentunya Tuhan Yesus yang telah menang di atas kayu salib. Oleh karena kemenangannya itulah setiap belenggu yang membelenggu hidup kita dipatahkan, sehingga kita bisa mengalami kemerdekaan. Namun Bapak Ibu Saudara, satu yang menggelitik saya di bacaan tadi, karena di ayat tadi disebutkan kamu pun benar-benar merdeka. Kalau ada kalimat yang berkata kamu pun benar-benar merdeka, berarti ada yang tidak benar-benar merdeka dong. Dan jawabannya tentu ada. Berapa banyak kita melihat dan menjumpai, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang yang tampak dari luarnya merdeka, namun sesungguhnya jiwanya merana. Ada begitu banyak orang yang tampak dari luarnya oke, namun ternyata jiwanya begitu rapuh. Mereka mencoba untuk menutupi semuanya. Ada begitu banyak orang yang tampak dari luar kelihatannya begitu bahagia, namun ternyata kebahagiaan pura-pura itu hanya untuk menutupi dirinya yang sedang depresi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua saat ini. Apakah kita benar-benar telah merdeka? Dalam hidup ini bukankah kita ingin merdeka melakukan apa saja? Apa saja yang kita ingin lakukan. Bahkan untuk itu, tidak sedikit dari kita berusaha untuk melarikan diri dari masalah. Ketika masalah mengepung hidup kita, maka kita mencoba untuk melarikan diri daripada menghadapinya. Apakah kita benar-benar bisa merdeka dan bebas? Mengarahkan pikiran kita, atau justru sebaliknya? Disadari atau tidak Bapak Ibu Saudara, kita masih di penjara dengan pikiran kita masing-masing sampai saat ini. Sebab ada tertulis dalam kitab 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, apakah kita memang bisa benar-benar merdeka? Sehingga kita mampu menguasai diri kita sepenuhnya sedemikian rupa? Ataukah kita justru dikuasai dan diperhamba oleh tubuh maut ini, atau natur dosa kita yang ada di dalam diri kita ini, yang selalu tidak pernah terpuaskan, selalu lapar untuk memuaskan ego di dalam diri kita dan menginginkan lebih dan lebih dan lebih lagi. Seperti apa yang Roma 7 ayat ke-24 katakan, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita sampai kepada kesadaran bahwa kita tidak akan pernah merasakan kemerdekaan
yang sesungguhnya dari tubuh maut kita ini, kecuali anak, yaitu Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa memerdekakan kita. Hanya Dia yang bisa memberikan kemerdekaan yang benar-benar merdeka, sehingga kegelapan tidak lagi menguasai kita, dan kita bisa melihat hal-hal baik di sekeliling kita, bukan malah menyebarkan aura negatif di tempat di mana kita berada. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tidak ada jalan lain. Kalau kita mau mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, tidak ada jalan lain. Kalau kita mau mengalami benar-benar merdeka itu, hanya ada satu cara, dan satu-satunya cara. Datanglah kepadanya. Dan biarkan setiap kita diproses, supaya manusia lama kita disalibkan bersamanya setiap hari. Setiap hari. Sehingga kita dapat hidup sebagai manusia baru, yang sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis di dalam Galatia 2 ayat ke-19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau terus hari demi hari belajar untuk mati terhadap keinginan kita dan meninggalkan cara hidup lama kita yang sia-sia. Dan sebaliknya, biarlah hidup yang Dia telah tebus ini kita mau letakkan di dalam tangan-Nya. Dan doa kita jadilah seperti yang Kau ingini. Mari sekali lagi kita mau sama-sama mau katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku,
dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini doa kami, ini rindu kami Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, ya Hinarada ya Rabashandina, Hinaraboina, selama-lamanya hanya Engkaulah yang kami perlu. Bantu setiap kami Tuhan untuk mengubah hidup kami ini, sebab tanpa bantuan-Mu, tanpa campur tangan-Mu, tidak mungkin kami bisa mengubah hidup kami ini, mengubah hal-hal buruk yang ada dalam diri kami. Bantu setiap kami Bapa, untuk kami boleh mengalami kuasa-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh terbebas, sehingga kami boleh terlepas dari segala ikatan, dari segala belenggu yang telah membelenggu hidup kami sampai hari ini. Setiap saat kami bergumul, setiap saat kami hanya bergumul dengan dosa-dosa kami, dengan segala pelanggaran-pelanggaran kami, dan itu menyakitkan hati-Mu, kami tahu, dan itu mengecewakan Engkau Tuhan. Maafkan kami Bapa. Itu sebabnya bantu kami, sebab kami yakin bersama-Mu Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Bersama-Mu kami cakap melakukan segala perkara. Haleluya, haleluya. Tuhan sumber segala pengharapan kami. Inilah pengakuan kami bahwa setiap kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau. Di tiap jam, tiap menit, bahkan di tiap detik dalam hidup kami ini.
Sebab di detik Engkau lepas kami, di detik yang sama itu juga kami akan hancur. Dunia yang kami hidupi hari ini tidak akan pernah menjanjikan pengharapan sejati. Sebab apapun yang dunia berikan dalam hidup kami, semuanya semu. Semuanya bersyarat dan mengecewakan. Hanya di dalam-Mu kami menemukan sukacita dan damai sejahtera yang sesungguhnya, yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Bahkan di saat kami sedang berada dalam lembah kelam, di saat masalah dan kesukaran menekan hidup kami, di saat apa yang terjadi berusaha merampas sukacita dan damai sejahtera kami, Engkaulah yang menjadi tempat perlindungan dan tempat kami meletakkan segala pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Hanya Engkaulah yang dapat memberikan kebebasan yang sesungguhnya, kelepasan yang sesungguhnya. Itu sebabnya kami menantikan kuasa-Mu itu mengubahkan hidup kami ini. Terima kasih Bapa, karena di saat kami memerlukan-Mu, Engkau selalu ada. Haleluya. Mari semua kita sama-sama katakan amin.